Salam teman-teman, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini saya mengajak teman-teman dimanapun berada untuk berpikir tajam dan juga jujur. Bagaimana bisa umat Protestan merayakan Hari Paskah dengan meriah, tapi di saat yang sama mereka menolak Gereja Katolik yang justru menjaga perayaan Paskah ini selama 2000 tahun. Sangat ironis dan sangat kontradiktif. Teman-teman yang sangat dikasihi oleh Tuhan, Yesus memang bangkit. Tapi tanpa gerejanya, tanpa tradisi suci, Paskah tidak akan pernah kita peringati seperti sekarang ini. Why? Pertanyaannya, kenapa banyak orang ingin buahnya tapi menolak pohonnya? Teman-teman, mari kita kupas videonya sampai selesai. Paskah sebagai perayaan tahunan bukanlah sesuatu yang muncul eksplisit di Alkitab. Karena tidak ada ayat yang berkata, rayakanlah hari raya Paskah setiap tahun dengan ibadah kebangkitan. Perayaan ini lahir dan dipelihara oleh tradisi suci, oleh gereja perdana, dan berakar di dalam liturgi gereja Katolik. 2 Tesalonika 2:15, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, yaitu dari para rasul, secara lisan maupun secara tertulis. Tapi disinilah letak keanehannya. Gereja Katolik yang menjaga tradisi ini justru ditolak, dikatakan sesat, dikatakan bidat, bahkan dituduh menyembah berhala. Tapi perayaan Paskah yang berasal dari rahim tradisi Katolik, mereka ambil, mereka pakai dengan bangga. Mereka rayakan Paskah, tapi tidak mengakui otoritas gereja Katolik. Mereka serukan Kristus bangkit, Kristus bangkit. Tapi anehnya mereka menolak Ekaristi sebagai sumber kebangkitan. Mereka nyanyikan grave no longer has its all on me, tapi tidak mau tunduk pada uskup, pada paus, pada liturgi. KGK 83, tradisi suci dan kitab suci saling berhubungan erat satu dengan yang lain, yaitu keduanya berasal dari sumber yang sama, membentuk satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan. Jika teman-teman menolak tradisi, kita menolak alat yang dipakai Allah untuk meneruskan Paskah itu sendiri. Karena puncak dari Paskah adalah perayaan Ekaristi, di mana Yesus Kristus yang bangkit hadir secara nyata. Tapi banyak gereja-gereja Protestan tidak percaya akan kehadiran nyata Kristus di dalam perayaan Ekaristi. Wow, teman-teman, mereka menggantinya dengan simbol, dengan roti biasa tanpa keyakinan bahwa itu adalah tubuh Tuhan. Padahal sejak awal gereja perdana, gereja para rasul percaya bahwa Ekaristi adalah tubuh dan darah Tuhan. Lukas bab 22 ayat 19, Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. KGK 13:24, Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristen. Santo Ignatius dari Antioquia sekitar tahun 107 Masehi, dia berkata, mereka yang menjauh dari Ekaristi menjauh dari kehidupan kekal. Jadi bagaimana mungkin merayakan kebangkitan Kristus tapi menolak kehadirannya yang hidup di dalam sakramen Ekaristi? Teman-teman, itu seperti menyanyikan lagu ulang tahun tapi menolak kehadiran orang yang berulang tahun. Sangat-sangat lucu.
Dan lebih parah lagi, banyak gereja Protestan menolak kalender liturgi, menolak devosi, menolak Bunda Maria, menolak santo dan santa, bahkan menolak otoritas rasuli, seperti pendeta MYM yang viral itu. Tapi tetap mereka rayakan Paskah. Santo Irenaeus dari Lyon abad kedua, di mana ada gereja, di situ ada roh Allah. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada gereja dan semua rahmat. Jadi Paskah bukan milik siapa-siapa. Paskah adalah milik gereja yang hidup, yang tetap setia pada ajaran para rasul, yang menjaga sakramen, dan yang menghidupi tradisi suci. Kalau teman-teman Protestan menolak gereja Katolik lalu rayakan Paskah, itu seperti menolak ibu kandungmu tapi ikut makan kue di ulang tahunnya. Sangat-sangat aneh. Dan begitulah kenyataan yang ada, teman-teman. Saya tidak berbicara untuk menghakimi gereja teman-teman. Saya berbicara ini agar kita semua jujur dan mau bertobat. Yesus tidak pernah mendirikan gereja-gereja terpecah-pecah, tercerai-berai. Dia mendirikan hanya satu gereja. Dan melalui gereja itulah kita menerima barisan iman, termasuk perayaan Paskah yang akan kita rayakan besok. Yohanes bab 17 ayat 21 menuliskan, supaya mereka semua menjadi satu seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Itu adalah doa Yesus, harapan Yesus agar gereja tetap satu. Paskah adalah momen pemulihan, teman-teman. Tapi bagaimana kita bisa pulih jika kita tetap hidup di dalam perpecahan? Santo Siprianus berkata, ia tidak dapat memiliki Allah sebagai Bapa yang tidak memiliki gereja sebagai ibu. Kalau kita sungguh mengakui kebangkitan Kristus, maka kita juga harus kembali kepada tubuhnya yang satu, yaitu gereja Katolik. Jadi teman-teman, terutama buat teman-teman Protestan, Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Tentu kita semua bersyukur atas pengorbanannya. Dan mari kita kembali kepada gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik seperti yang Yesus ajarkan. Kita tidak hanya bersorak Kristus bangkit, tapi juga kita hidup di dalam kesatuan dengan tubuh yang satu, yaitu yang kudus dari gereja Katolik yang satu. Semoga Tuhan memberkati. Amin.